Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini saya kembali mengulas tentang fosil Galli Kelor yang mempunyai banyak mitos, juga mempunyai banyak manfaat, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Selama ini kebanyakan dari sahabat-sahabat yang masih pemula itu memang menyukai fosil Galli Kelor. Biasanya suka karena motifnya, keindahan dari motif yang terdapat pada sebuah fosil Galli Kelor, baik itu yang dipakai cincin ataupun liontin dan lain sebagainya, termasuk gelang dan tasbih. Namun untuk tasbih biasanya bukan fosil yang dipakai teman-teman ya, tapi Galli Kelornya yang masih dalam bentuk kayu atau belum berproses secara alami untuk menjadi sebuah batu atau memfosil. Ya, untuk sahabat-sahabat yang masih pemula, untuk menggemari atau menyukai perhiasan yang terbuat dari fosil Galli Kelor atau dari fosil-fosil kayu lainnya, atau mungkin dari batu-batu bertuah Nusantara lainnya yang terkenal akan mitosnya dan juga terkenal akan banyak khasiatnya secara alami begitu teman-teman ya. Ya untuk menggemari terutama yang saya bahas kali ini adalah fosil Galli Kelor. Ini yang saya pegang ini adalah fosil Galli Kelor Jumat Kliwon teman-teman ya. Ya, fosil Galli Kelor Jumat Kliwon yang sering saya buat video beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu juga. Buat sahabat-sahabat yang masih pemula untuk menyukai fosil Galli Kelor, jangan hanya suka dikarenakan mitosnya dan jangan hanya suka dikarenakan cerita belaka. Karena tidak menutup kemungkinan dari sahabat-sahabat yang masih pemula untuk menggunakan atau memakai perhiasan yang berbahan dari fosil Galli Kelor. Selain untuk perhiasan, jikalau untuk cincin sudah tentu perhiasannya disebut dengan untuk pemanis jari, teman-teman ya. Untuk liontin, untuk perhiasan kalung dan lain sebagainya. Jangan hanya suka karena ceritanya saja, tapi nyatakan bahwa fosil Galli Kelor yang kita pakai itu benar-benar bermanfaat atau hanya sekedar untuk hiasan saja, kecuali kalau memang benar-benar niatnya dipakai hanya sebagai sebatas perhiasan belaka, itu tidak masalah. Nah, itu terserah haknya masing-masing. Sedangkan untuk penggemar fosil Galli Kelor, selain kita menggunakan dari segi keindahannya, kebanyakan bisa dibilang 80% atau boleh dibilang 90%, selain mengambil dari sisi keindahannya, kita tentunya juga mengambil dari sisi kemanfaatannya. Yang saya maksud kemanfaatan di sini adalah energi yang terkandung di dalam fosil Galli Kelor tersebut secara alami, begitu. Tentunya pada sebuah energi yang bersifat positif dan bermanfaat bagi pemakainya, begitu teman-teman ya. Karena banyak sekali dari sahabat-sahabat penggemar fosil Galli Kelor, yaitu dari sahabat yang masih pemula, memakai perhiasan dari fosil Galli Kelor, sementara yang diharapkan selain dari keindahan dari perhiasan tersebut, juga tuah atau manfaatnya. Akan tetapi, selama memakai perhiasan tersebut, tidak merasakan manfaatnya sedikit pun. Dan ini banyak sekali yang dialami oleh sahabat-sahabat yang masih pemula, khususnya begitu. Meskipun ada beberapa sahabat yang bisa dibilang sudah agak lama menggemari fosil Galli Kelor, namun tidak merasakan kemanfaatannya dikarenakan mungkin dari beberapa sahabat yang sudah agak lama memakai perhiasan fosil Galli Kelor ini tidak terfokus pada sebuah energi yang terkandung pada fosil Galli Kelor, meskipun energi yang terkandung pada fosil Galli Kelor itu sangat diharapkan, biasanya begitu. Nah, karena sudah terlanjur atau sudah mempercayai apa yang didengarnya dari cerita kebanyakan orang, dari mitos dan lain sebagainya. Ya, di sini saya mohon maaf, bukannya saya ini menggurui atau geminter dan lain sebagainya, tidak. Di sini saya hanya berbagi dan saya tetap menghormati khususnya buat sahabat-sahabat yang senior
juga dari sahabat-sahabat yang masih pemula pun saya juga menghormati. Apapun niatnya, yang jelas sebagai perhiasan itu positif, teman-teman. Dan saya ulangi lagi, untuk menggemari fossil Gallic Kelor tentunya pada umumnya 80% atau bisa dibilang 90% sudah pasti kita mengharapkan dari kemanfaatannya, yaitu tuahnya, yang mengarah pada sebuah energi yang terkandung pada fossil Gallic Kelor secara alami. Baik itu yang berfungsi sebagai terapi atau media pengobatan, yang berfungsi sebagai dipercaya untuk menunjang kewibawaan, pengasihan, dan lain sebagainya, termasuk yang untuk media pengobatan atau terapi yang ada hubungannya juga dengan penetralisir energi negatif, begitu. Dan buat sahabat-sahabat yang masih pemula, saya ulangi lagi, untuk penjelasan fosil Gallic Kelor yang berkualitas dan yang memang benar-benar bertuah, sudah pernah saya ulas, bahkan seingat saya sudah sering ya, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya sering mengulasnya berbagi di video saya sebelumnya tentang fosil Gallic Kelor yang benar-benar berkualitas. Tentunya jika fosil Gallic Kelor tersebut mempunyai kualitas bagus, sudah pasti fosil Gallic Kelor tersebut banyak sekali manfaatnya, dikarenakan kualitas yang bagus pada fosil Gallic Kelor itu sangat mendukung sekali, bisa menentukan bahwa energi yang terkandung di dalam fosil Gallic Kelor tersebut itu lumayan cukup memadai atau bisa dibilang cukup besar untuk kebutuhan atau sesuatu yang diharapkan. Bahkan mungkin ada juga jenis fosil Gallic Kelor yang memang benar-benar kualitasnya istimewa atau bagus. Jika dipakai perhiasan itu energinya aktif begitu. Meskipun energinya tidak aktif, yang penting dari fosil Gallic Kelornya itu berkualitas, setidaknya minimal bisa menetralisir energi negatif di sekitar, atau setidaknya mengurangi begitu. Itu yang tidak aktif, teman-teman, secara alami begitu. Tapi yang aktif secara alami itu bisa dipergunakan mungkin untuk proteksi, baik fisik ataupun gaib, untuk media-media pengobatan dan lain sebagainya. Lalu apakah yang pasif, yang tidak aktif itu tidak bisa dipakai? Bisa, hanya saja efeknya itu sangat tipis sekali dan nyaris tidak berefek, hampir tidak ada rasanya. Sehingga bisa dibilang hampir sia-sia, meskipun tetap ada manfaatnya, hampir sia-sia begitu. Dan fosil Gallic Kelor yang sering saya ulas, termasuk selain fosil Gallic Kelor Jumat Kliwon ini, yang satunya yang saya namakan dengan fosil Gallic Kelor Suro, menurut saya adalah jenis fosil Gallic Kelor yang memang benar-benar menurut saya, menurut pandangan saya, ini adalah jenis fosil Gallic Kelor yang sesuai dengan harapan saya, yaitu tentunya fosil Gallic Kelor yang memang benar-benar berkualitas. Lalu selain kedua fosil Gallic Kelor yang saya miliki, yaitu fosil Gallic Kelor Suro dengan fosil Gallic Kelor Jumat Kliwon, selain ini, apakah tidak ada? Ada, teman-teman. Ada yang berkualitas selain fosil Gallic Kelor yang saya koleksi atau yang saya simpan. Ada, tetap ada, dan sudah pasti yang namanya sesuatu yang bagus, yang istimewa, yang berkualitas, itu sudah pasti jumlahnya tidak akan banyak, begitu. Itu termasuk dari jenis apapun, selain fosil Gallic Kelor, dari jenis bebatuan, permata, dan sebagainya yang mempunyai kualitas bagus, sudah pasti itu jumlahnya tidak akan banyak, tidak sebanyak jenis benda yang kualitasnya biasa, begitu. Atau yang kualitasnya rendah. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, cuma ini yang bisa saya sampaikan, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.